Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Anak-anak, Nabi Muhammad adalah nabi akhir, nabi yang paling akhir, Khotamul Anbiya, nabi pamungkasnya para nabi, nabi pamungkasnya para rasul. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, anak-anak harus menjawab dengan membaca sholawat. Contoh ketika kalian traweh, siapa yang tadi kemarin traweh? Waktu traweh, Bilalnya bilang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu jawab gimana? Ayo boleh. Gimana jawabnya? Kamu nggak jawab? Jawab shollu alaihi. Coba Ustaz tes ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shollu alaihi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Nabi Muhammad alaihi salam. Coba saya tes. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi selain Nabi Muhammad alaihi wasallam. Siap? Siap mendengarkan cerita? Anak-anak, sebelum cerita, Ustaz punya teman. Temannya Ustaz adalah, nah ini ya, yang pakai baju hitam. Nah, ada di sini temannya Ustaz. Namanya Mail, temannya Ustaz. Kamu panggil ya. Mail. Terus. Terus. 1, 2, 3. Mail. Iya, aku kaget. Kok rame, Ustaz? Ini di mana? Ini di TPQ Baitul Ilmi. Apa artinya, Ustaz? TPQ Baitul Ilmi itu, Baitul itu artinya rumah, Ilmi itu artinya ilmu. Jadi Baitul Ilmi itu rumah ilmu. Oh, tak kira rumah makan. Ya, ini TPQ Baitul Ilmi, tempatnya ngaji. Ngaji ya? Iya, coba kamu lihat, yang laki-laki pakai peci, Wow. yang perempuan pakai jilbab. Wow. Coba kamu lihat, yang perempuan cantik apa enggak? Cantik semua. Yang laki-laki Elek. loh, yang laki-laki ganteng kok, yang laki-laki elek. Iya, ganteng. Ganteng yang perempuan. Cantik. Sekarang kamu sapa ya teman-teman TPQ Baitul Ilmi. Gimana caranya? Caranya kamu ucapkan salam ya. Salam. Oh, bukan begitu. Ucapkan salam itu dengan mengucapkan apa, adik-adik? Kalau kalian bertemu dengan teman kalian, itu ada tata kramanya, sopan santunnya. Apa itu? Sopan santunnya adalah 3S. 3S. Iya. Sama saja. ST. Bukan. Kok 3S ST? Jus. Bukan. Segan. Loh, kok es tegan? Bukan, 3S itu singkatan. Kamu tahu, Il? Gak tahu. 3S itu singkatan. Yang pertama S. Sapi. Ngawur. S yang pertama apa, adik-adik? Oh. Kon kalah mbek arek-arek iki, pinter arek-arek iki.
S yang pertama salam. Oh, salam. Iya, S yang pertama salam. Terus S yang kedua? S yang kedua itu se segitiga. senyum. Oh, senyum. S yang ketiga itu Salim. salim. Sapa. Safa. Ya. Sekarang kamu tirukan, ya. Tirukan, mau tirukan enggak? Mau. Assalamualaikum. 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 Yang kedua, S yang kedua apa tadi? Senyum, ya. Sekarang kamu senyum ke teman-teman, ya. Ke anak laki-laki dan anak Perempuan. ya. Nang ngone anak laki-laki dulu. Wow. Nang perempuan. Wow. Kamu harus belajar menyenangkan orang lain kalau nggak bisa senyum. Nah, wes, sekarang kita ini berada di TPQ Baitul Ilmi mau cerita. Cerita apa, Kak? Cerita tentang ulat dan ular. Hah? Ular dan ular? Iya, ulat dan ular itu dua hewan yang hampir mirip tapi berbeda, Il. Kamu mau dengar, Il? Iya dong, aku dengar. Pasti seru. Ya iya, ya kalau kamu mau dengar nggak boleh rame, ya. Bisa? Bisa. Coba kamu lihat teman-teman, tuh ganteng-ganteng, ya, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Nanti kalau kamu seperti teman-teman ini, insya Allah kamu jadi anak yang soleh. Mau jadi anak yang soleh? Anak iwak soleh. Bukan, anak soleh itu anak yang berbakti kepada orang tua. Tepuk satu, tepuk dua. Cerita dimulai. Di sebuah taman tumbuh berbagai macam bunga-bunga. Di taman itu hiduplah si Lulu, si ulat bulu. Suatu hari si Lulu ini berjalan-jalan menyusuri taman bunga. Wah, aku lapar. Gimana ya? Ada makanan yang lezat? Kata si Lulu. Dia pun berjalan menuju bunga-bunga yang ada di taman itu. Wah, bunga mawar ini lezat. Bagaimana kalau daunnya aku makan? Akhirnya berjalan pelan-pelan ulat bulu ini menuju bunga mawar. Hah? Ada bunga mawar? Pasti nikmat. Aku ngomong dulu ke bunga mawar. Hei bunga mawar. Hei bunga mawar. Bunga mawarnya waktu itu sudah hampir mati anak-anak karena daunnya dihabiskan sama si Lulu. Tinggal 5 helai. Bunga mawar melihat Lulu datang, langsung dia lemas. Aduh, kamu lagi. Lulu lagi datang ke sini. Pasti kamu mau makan bungaku ya? Sedikit aja gak boleh. Jahat banget sih kamu bunga mawar. Kali ini aku minta 2 saja deh. Masa gak boleh? Kata si Lulu pada bunga mawar. Ya sudah. Naik deh, naik. Ambil 2 aja ya. Akhirnya Lulu naik anak-anak. Pelan-pelan ular itu mau merambat ke arah daunnya bunga mawar. Dimakannya dengan rakus daun bunga mawar. Habis 1, Lulu masih kurang. Masih kurang. Aku masih lapar. Lagi deh. Dia naik ke atas, mengambil daun yang paling lebar, dimakan sama si Lulu.
Setelah habis, Lulu turun pelan-pelan sampai ke bawah dan dia pun mengucapkan terima kasih pada bunga mawar. Terima kasih bunga mawar, engkau sudah memberi aku makanan. Ya, besok jangan kembali lagi ya. Aku mau makan terus habis aku. Sana pulang sana. Lulu pun pulang anak-anak dengan perasaan senang. Setelah itu dia pun istirahat sambil kipas-kipas. Enak sekali. Kenyang perutku hari ini. Alhamdulillah. Ya. Di bawah pohon mangga tempat Lulu tadi beristirahat, muncullah seekor ular. Tahu ular? Panjang, licin, ya jalannya kalau mau matok. Ular ini pun sama kayak Lulu, lapar. Aku hari ini lapar sekali. Mana makananku? Aku cari kemana-mana, tidak ada makanan satupun. Dia mencari di bawah batu, gak ketemu. Dia mencari di atas dahan, gak ketemu. Ini makananku, kata si ular. Tiba-tiba di depan ular itu muncullah seekor tikus. Wah, makananku lezat ini. Dikejarnya tikus itu adik-adik, langsung dengan kecepatan yang sangat, ular itu tanpa ampun melilit badan si tikus. Tikus yang dimakan kepalanya teriak-teriak, Jangan! Tolong! Aku jangan dimakan. Peduli ya, ular gak peduli dimakan. Wah, tambah. Mana ada makanan lagi? Dia tengok kanan kiri. Lah, Coba ke sini. makananku datang. Seekor hewan berkulit putih, kupingnya panjang, jalannya melompat, makanannya wortel. Apa anak-anak? Yo iki makananku, lemu, sehat, kuat. Ular kobra. Kamu ular kobra. Ya. Kamu jadi ular. Ular kobra yang sudah lapar tanpa ampun. Ular kobra. Ular kobra. Oh, ya, kamu nanti ngejar kelinci ya. Kelinci enak ini. Ya. Kamu lari ke sana, dikejar balik ini, akhirnya untuk gini ketangkep. Kelinci yang tidak tahu tiba-tiba melihat ke belakang. Ada sih ular cuek, pasti dia mau makan aku. Lari! Hei, tolong! Ular mengejar kelinci dan akhirnya kelinci pun tertangkap oleh ular. Ditangkap oleh ular, makan pelan-pelan badan kelinci itu, mulai kepala, badan, kaki kelinci itu pun hilang, tidak tampak sedikit pun badannya ditelan mentah-mentah oleh si ular. Lo ngutang. Ya, adik-adik, setelah itu ular yang tadinya leye-leye di atas, Apa sih kok rame ae iki? Hah? Oh, bukan lo aku nangis sob. turun dia. Akhirnya si ular pun ngomong, dia nggak suka sama perilakunya ular karena suka merugikan temannya, mangani hewan lain, menakut-nakuti, mengeluarkan bisa. Kalau hewan digigit sama ular langsung mati. Ono hewan lewat. Hewan apa? Dicopot sikile ambek kobra. Mati.
ana hewan maneh sing luwih gedhe. Apa? Sapi. Lewat ngincak sikile ular kobra. Langsung ngambil ular kobra di sikit. Digigit langsung mati. Aku gak suka sama kamu, wahai ular kobra. Kamu itu jahat. Ular kobra gak terima anak-anak diolokin gitu. Dia pun membalas, daripada kamu hama, jelek, mukamu jelek, kalau kamu kena badan orang jadi gatal, kalau kamu kena daun jadi habis, kalau kamu kena buah jadi busuk, dasar hama. Nangis ulat bulu anak-anak. Aku diolokin hama. Pulanglah ulat bulu lapor kepada temannya yang namanya Belalang. Belalang, aku diolokin sama ular kobra, katanya aku jelek, hama, gak disukai sama orang, gak disukai sama orang. Apa kata Belalang anak-anak? Ular, kamu jangan sedih. Kamu bisa kok berubah. Bisa jadi cantik kayak anak-anak Baitul Ilmi. Bisa jadi ganteng kayak anak-anak Baitul Ilmi. Gampang caranya. Gimana Pak Belalang? Kamu harus puasa. Apa anak-anak? Puasa. Akhirnya si ulat ini pun menuruti apa yang disampaikan Pak Belalang. Dia pun naik ke atas daun yang tinggi, membuat rumah namanya kepompong. Ia masuk ke dalam rumah itu selama 21 hari. Ulat tidak makan, ulat tidak minum, ulat tidak melihat apapun kecuali kepompong yang ada di sekelilingnya. Coba anak-anak, kepompong. Tangannya, kakinya begini, tangannya begini. Kita tiru kepompong sambil mengucapkan dzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selama 21 hari kepompong berproses. Setelah itu dia pun keluar menjadi hewan yang baru. Tangannya yang dulu kecil-kecil sekarang panjang. Luar antena di kepalanya. Dulu dia jalan dengan merambat, sekarang dia jalan dengan terbang. Dia pun mengunjungi hewan yang dulu mengoloknya. Siapa anak-anak? Ular. Dia datang kepada ular. Itu dia yang dulu ngolokin aku, ular kobra. Aku mau nyamperin dia. Ular kobra. Apa? Siapa yang manggil aku? Aku di atas. Mana yang manggil aku? Kataku. Aku di atas. Siapa kamu? Aku kupu-kupu. Aku dulu ulat yang kamu ejek, hewan yang merugikan. Katamu aku dulu hama, suka bikin gatal, suka bikin busuk buah, suka bikin mati tanaman, suka bikin berlubang daun. Aku adalah dulu ulat, terus aku puasa. Sekarang aku berubah jadi kupu-kupu. Wow, hebat kamu ya. Iya dong, gak kayak kamu. Kamu suka merugikan orang. Bagaimana caranya? Caranya gampang, kamu harus puasa. Ya deh, aku coba. Aku mau puasa. Kemudian ular lari ke rumahnya, masuk ke dalam lubang selama 21 hari. Ular niru, gak makan, gak minum. Sementara kupu tadi terbang menuju ke taman di mana anak-anak ada di situ. Kira-kira anak-anak takut gak ya sama aku ya? Nemplok nanggone kembang. Anak-anak yang melihat kupu rebutan, Wih, teman-teman,
Melayu. Ya, sampai akhirnya mereka berebutan ingin mengambil kupu-kupu. Kupu-kupu sangat senang. Dalam batinnya mengatakan, Alhamdulillah, aku sekarang nggak ditakutin sama anak-anak. Mereka senang sama aku. Alhamdulillah ya Allah. Dia pergi ke petani. Apa kata Pak Tani? Alhamdulillah, ada kupu-kupu. Sebentar lagi tanamanku pasti akan berbunga. Kupu-kupu makannya madu. Dia membantu penyerbuan yang ada di taman ini. Alhamdulillah. Hai kupu-kupu, panggil temanmu, sini semua, biar tanamanku segera berbunga. Kupu-kupu mendengar obrolan Pak Tani. Dia sangat senang hatinya sambil mengucapkan, Alhamdulillah, Pak Tani tidak lagi menyemprot aku. Dulu aku jadi ulat, kalau ketemu Pak Tani langsung disemprot sama pestisida. mampus kamu, ulat. Bikin padiku gagal panen gara-gara ulat. Dulu, sekarang jadi kupu-kupu enggak anak-anak. Ya disayangi, dicintai. Resepnya apa? Puasa. Sementara ular 21 hari dia masuk ke dalam lubang, gak mangan, gak minum. Tetapi ular pancet jahat. Ya, pancet jahat itu. Dia suka menakut-nakuti hewan lain, suka menyerang hewan lain. Wajahnya pancet, tidak berubah. Selama 21 hari ia selesai puasa, dia tetap menjadi ular. Panjang, pancet, panjang, gak punya sayap, kakinya juga gak ada, tetap cuman satu yang berbeda, kulitnya mengkilap karena berganti kulit. Ya, itu saja. Nah, setelah itu anak-anak ular merasa dirinya sia-sia melakukan puasa. Percuma aku puasa, aku tetap seperti ini. Ya sudah, aku kembali saja seperti semula. Aku akan memakan tikus. Anak-anak, siapa yang pingin puasanya kayak ulat? Sukses. Yang pingin puasanya kayak ulat ngacung. Yang kepingin kayak ular? Puasa kayak ulat, pingin tahu caranya? Pingin tahu caranya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, menurutmu bagaimana caranya puasa supaya kita berubah setelah puasa? Puasanya harus gimana? Selain nahan lapar, nahan minum, harus nahan apa lagi? Nahan lidah, nahan mata, nahan nafsu. Menahan lidah dari omongan yang enggak perlu, ya, miso, ngerasani koncoi, celometan, apalagi? Ngelokno koncone, apalagi? Ngelawan orang tua, ya. Terus menjaga mata, ya tadi ya. Menjaga telinga. Gimana caranya? Tidak boleh mendengarkan apa? Ucapan yang kotor. Ya gosip lah, ono temannya. Kamu lari, ya kali. Gak usah ikut mendengarkan, ya. Nah, pinter. Farhan. Siapa yang pingin puasanya kayak ular? Kayak ular itu puasanya gimana, adik-adik? Dia puasa cuma makan, minum, tapi jahatnya pancet. Tetap jahat, tetap suka nyerang temannya, tetap suka bohong, tetap suka miso, ya. Jadi itulah, kalau orang puasanya kayak ular, dia tidak ada perubahan, dia tetap melakukan perbuatan buruk. Contoh perbuatan buruk itu apa? Miso, gosip, apalagi bohong, tawuran. Kamu pernah tawuran? Ya, nah itu saja. Mudah-mudahan puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, ya. Coba tangannya dilipat.
Kita berdoa. Siapa yang ingin doanya diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa ala kulli niyati shalihah bi ridha ala syafati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.